Halo, selamat pagi anak-anak. Kita bertemu lagi dengan Miss Dita ya, masih dalam pelajaran komputer. Oh iya, untuk hari ini kita tidak Google Meet ya, karena kami akan mengadakan rapat dengan MPK ya, para guru-gurunya. Jadi Miss Dita membuat video pembelajaran ini. Oke. Mari kita mulai ya belajar. Anak-anak tetap semangat meskipun tidak bertatap muka. Oke, setiap hari kita berkomunikasi dengan bangun tidur sebaiknya berdoa. Berdoa itu termasuk berkomunikasi dengan Tuhan. Nah, kita juga mengucapkan selamat pagi dan berpamitan pada ayah dan ibu pun bentuk berkomunikasi dengan orang tua. Jadi komunikasi itu bertujuan untuk bertukar informasi. Nah, alat yang digunakan untuk berkomunikasi disebut teknologi informasi dan komunikasi. Nah, alat komunikasi ini dibedakan menjadi dua, yaitu ada alat komunikasi tradisional dan ada alat komunikasi modern. Alat komunikasi tradisional ini ada kentungan ya. Kentungan ini digunakan dengan cara dipukul. Kemudian ada surat. Nah, surat adalah alat komunikasi berupa tulisan dalam bentuk kertas. Kemudian juga ada lonceng. Nah, alat ini digunakan dengan cara digoyangkan ya. Jadi ketika lonceng ini digoyangkan, dia akan mengeluarkan suara. Kemudian ada beduk. Beduk dipakai di masjid sebagai tanda waktu untuk bersembahyang. Nah, biasanya beduk ini digunakan oleh uh, agama Islam ya, atau umat yang beragama Muslim untuk melakukan atau memberi tanda waktunya sholat. Nah, untuk alat komunikasi modern ini ya, kita udah sering bahas ya, tapi Miss Dita juga uh, akan mengulang supaya tidak lupa. Ada monitor ya yang berfungsi untuk menampilkan data yang ada pada komputer. Jadi untuk melihat data apapun, kalian menggunakan monitor. Kemudian ada keyboard, ini untuk memasukkan data baik berupa huruf atau angka. Keyboard ini cirinya dia terdiri dari banyak tombol dan simbol ya, baik berupa itu huruf maupun angka. Nah, untuk yang berbentuknya seperti tikus itu ada mouse. Nah, mouse itu fungsinya sebagai alat penunjuk. Nah, kemudian ada CPU ya. Ini CPU ini adalah otak dari komputer yang berfungsi untuk melakukan pengolahan data yang ada pada komputer. Kemudian juga ada printer. Nah, printer ini fungsinya untuk mencetak data yang ada pada komputer, tapi di atas kertas ya. Lalu ada scanner. Perangkat keras ini kerjanya seperti mesin fotokopi, tapi tidak dapat mencetak. Lalu ada speaker, berfungsi untuk mendengarkan suara yang ada pada komputer. Jadi suara apapun yang ada di komputer itu akan keluar menggunakan speaker ini. Nah, jadi komputer ini bisa menjadi alat yang multifungsi. Bisa kita gunakan untuk alat mengetik, alat menghitung, alat menggambar, atau alat ke internet ya. Jadi kalian bisa mencari data apapun di internet ya, atau mengolahnya ya menggunakan komputer ini. Makanya kamu harus pintar-pintar menggunakan komputernya ya. Oke anak-anak, sampai sini dulu. Mudah-mudahan kalian mengerti dan tidak lupa apa fungsi-fungsi dari perangkat keras tadi, baik itu perangkat keras komputer ataupun alat komunikasi tradisional. Oke, sampai berjumpa minggu depan. Setelah ini, Miss Dita akan memberikan tugas. Kalian kerjakan tugasnya ya. Terima kasih.